Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahin Rafsanjani Al-Faja, kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kebetulan saya Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang audit mutu pendidikan. Kita mulai dari standar mutu pendidikan. Standar mutu pendidikan di atas SMP. Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Standar mutu pendidikan di atas SMP berupa yang pertama, yakni standar mutu di atas SMP yang berbasis keunggulan lokal. Yang kedua, standar mutu di atas SMP yang mengadopsi atau mengadaptasi standar internasional tertentu. Tanggung jawab dan koordinasi dalam pemenuhan standar mutu pendidikan. Pemenuhan SMP dan standar mutu di atas SMP menjadi tanggung jawab satuan atau program pendidikan non-formal yang lulusannya tidak ditujukan untuk mendapatkan kesetaraan dengan pendidikan formal. Untuk pemenuhan standar pendidikan penyelenggara satuan atau program pendidikan bertanggung jawab terhadap penyediaan sumber daya program koordinasi penjaminan mutu pendidikan secara nasional dituangkan dalam rencana strategis pendidikan nasional yang menetapkan target-target terukur capaian mutu pendidikan secara tahunan. SMP atau Standar Nasional Pendidikan ialah standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pada bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan yang terdiri dari pertama, standar kompetensi kelulusan. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang ketiga, standar penilaian. Yang kelima, standar pendidikan dan tenaga pendidikan. Yang keenam, standar pengelolaan. Yang ketujuh, standar sarana dan prasarana. Yang kedelapan, standar pembiayaan. Ya, seperti itulah. Oke, bisa dipahami ya. Next. Kita beralih kepada audit internal dan eksternal. Audit internal berarti proses identifikasi atau komparasi antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan nyata yang terjadi di organisasi. Audit internal merupakan satuan independen atau sendiri, penjaminan mutu yang objektif, dan satuan aktivitas konsultatif yang bertujuan untuk menambah nilai dan memperbaiki kinerja operasional suatu organisasi tersebut. Sedangkan kalau audit eksternal merupakan audit yang dilakukan oleh pihak luar. Maksudnya luar ini dari luar lembaga. Audit eksternal berupaya melakukan penjaminan mutu secara terstandar berdasarkan kesepakatan yang umumnya dimiliki oleh asosiasi atau lembaga mutu. Oke. Next, kita beralih kepada audit mutu pendidikan. Dalam konteks pelaksanaan standar dikti, evaluasi dilakukan pertama-tama oleh pejabat struktural pada setiap unit kerja dalam suatu perguruan tinggi. Kemudian, untuk menjamin objektivitas, evaluasi internal dilanjutkan dengan audit mutu internal yang lazim dilakukan oleh para auditor internal yang dapat berada di bawah koordinasi lembaga atau kantor penjaminan mutu tersebut. Hasil evaluasi diri, audit internal, evaluasi kompetensi guru, dijadikan bahan rapat tinjauan manajemen yang dilakukan minimal 1 tahun sekali. Tinjauan ini dilakukan untuk melihat efektivitas sistem
manajemen yang telah dibangun dan kebijakan mutu serta sasaran mutu yang telah ditetapkan. Rapat tinjauan manajemen atau RTM dilakukan berdasarkan hasil audit mutu yang dijadikan landasan bagi manajemen untuk mengambil keputusan dengan melakukan langkah-langkah yang konkret guna untuk melanjutkan, memperbaiki, ataupun sampai menghentikan program mutu dan menggantikannya dengan program lain yang lebih baik bagi keefektivitas sistem manajemen mutu maupun proses-prosesnya. Akreditasi memiliki makna untuk mendorong dan mempercepat perkembangan lembaga pendidikan untuk mencapai kualitas yang lebih baik, relevan, dan efektif. Adapun manfaat-manfaat dari akreditasi sebagai berikut. Yang pertama, acuan dalam upaya peningkatan mutu satuan pendidikan dan rencana pengembangan satuan pendidikan. Yang kedua, sebagai motivator agar satuan pendidikan terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, kompetitif, baik di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, bahkan regional sampai internasional. Yang ketiga, umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga lembaga pendidikan dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program lembaga pendidikan. Yang keempat, membantu mengidentifikasi lembaga pendidikan dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta, dan donatur atau bentuk bantuan lainnya. Yang kelima, bahan informasi bagi lembaga pendidikan sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah masyarakat maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana. Sekian penjelasan sedikit tentang audit mutu pendidikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.